Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini dan mudah-mudahan keputusannya keputusan yang baik. Tadi Pak Ketua sudah langsung menukik pada persoalannya, maka kami juga akan menukik langsung aja ke persoalannya. Persoalannya adalah pengajuan RKA-KL. Sebenarnya kami ingin memberikan sedikit oversight mengenai tugas dari Bappenas dan apa yang telah dilakukan selama ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab accountability kami kepada publik melalui Komisi 11. Misalnya kami mendapatkan tugas untuk juga melakukan pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional, pelaksanaan satu data Indonesia, kemudian mengenai kemiskinan, kemudian juga penyusunan bidang lain yang strategis, dan yang terakhir kemarin adalah mengenai soal percepatan pembangunan Papua, ekonomi hijau, RPJP, termasuk peta jalan transformasi ekonomi Indonesia, kemudian pengembangan ekonomi biru Indonesia, ekosistem industri kedirgantaraan, sampah nasional, pengembangan platform, kemudian juga kami mengenai soal inpres jalan dan inpres penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik, dan juga kami menjadi tuan rumah untuk High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership pada tahun ini 2024. Kemudian kami juga diberi tugas untuk mengenai Single Salary System, rangka reformasi sistem remunerasi ASN, G20, kemudian manajemen talenta, kemudian penurunan stunting. Saya kira itu secara cepat saya sampaikan apa yang telah kami lakukan, dan beberapa strategis lainnya yang secara detail mungkin ada di presentasi kami. Jadi kami akan mulai saja di halaman 3. Halaman 43 itu peran dalam pengalokasian APBN ini sangat terbatas. Untuk kita lihat saja dalam gambaran ini apa yang porsi yang dilakukan oleh Bappenas itu adalah sekitar 14% dari total APBN. Tapi tadi katanya Pak Dolphy sudah cukup besar juga, ya mudah-mudahan cukup besar. Dan kemudian pengalokasian DAK yang nilainya adalah 53,8 T untuk alokasi DAK fisik. Sementara yang non fisik itu sudah masuk di dalam kesehatan dan langsung dari Kementerian Keuangan. Kami loncat langsung perkembangan realisasi anggaran 2024 kami Bappenas. Anggaran 2024 itu adalah 2,1 T, 2.166 miliar. Realisasinya sudah 48,6%, dan di luar 48,6% ada 16,7% yang diblokir. Pertama yang terkait dengan N219 amfibi dan juga mengenai automatic adjustment. Nilainya semua adalah 329 miliar. Sehingga kalau dihitung 48,6 ditambah 16,7 itu adalah sekitar 65,3% sebenarnya kalau dikeluarkan yang blokir anggaran ini dijadiin satu. Jadi itu
Bisa dilihat di halaman 46. Kemudian berikutnya adalah hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023 yang sudah ditindaklanjuti sesuai dan tuntas sekitar 329, dalam proses tindak lanjut yang belum selesai sekitar 131, yang dalam proses yang belum ditindaklanjuti tidak ada, yang tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sah 1, dan jumlah rekomendasinya adalah 461. Akumulasi rekomendasi BPK atas pemeriksaan dari tahun 2005 sampai 2022 sebagaimana yang kita saksikan di sini. Kemudian target indikator kinerja utama tahun 2025 adalah pertama integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, efektivitas pengendalian pembangunan nasional, kebijakan pembangunan nasional yang inovatif, dan kemudian indikator indeks reformasi birokrasi, indikator kepuasan pemangku kepentingan, dan indikator persentase integrasi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, berdasarkan program perencanaan pembangunan nasional, rinciannya adalah rupiah murni 990 miliar, rupiah murni pendamping 3 miliar, kemudian pinjaman 35 miliar, hibah 102 miliar, total 1.131.431.961.000 rupiah. Program dukungan manajemen mencakup belanja pegawai pemeliharaan rutin adalah sekitar 839.520.616.000 rupiah. Jenis belanjanya berdasarkan jenis belanja. Pagu untuk belanja pegawai 291 miliar, belanja barang 1.484 miliar, belanja modal 195 miliar. Kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri ini terkait dengan pertama Professional Human Resource Development Project, kemudian National Urban Flood Resilience Project, Rentang Irrigation Modernization Project. Kemudian hibah adalah Global Grant for Oceans, LOTRA dari World Bank. Kemudian Global Environment Facility, Investing in Nutrition in Early Years towards Sustainable and Conversion-Free Aquaculture. Dan yang total jumlahnya adalah 137. Next. Kami mengajukan, Pak Ketua, permohonan usulan tambahan. Boleh dong saya mengambil usulan tambahan. Usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai. Jadi sebenarnya kami lebih ke gaji pegawai, karena gaji pegawai kami untuk tahun 2024 akan ada 1.997 orang tambahan, sehingga semuanya ada 597 miliar. Itu yang bisa kami sampaikan. Beberapa hal capaian kinerja tata kelola dapat kami sampaikan di halaman 56. Kami WT 15 kali berturut-turut. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP ini 5 tahun terakhir dengan grade A, indeks reformasi birokrasi memuaskan dengan grade A. Tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah SPIP meningkat sampai di level 4, dan beberapa hal yang kami capai adalah kinerja tata kelola kementerian, anugerah dan seterusnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.